Tanda berikutnya yang Allah tampakkan untuk membuktikan kebenaran kalamnya dan juga membenarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Perubahan yang terjadi di tanah Arab, Bapak Ibu. Kita melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, menyentuh hati terkait dengan tanda-tanda betapa telah dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat, khususnya yang ada di Saudi Arabia. Seperti yang saya berikan ini, Bapak Ibu, di saat kami hendak bertolak dari Jeddah, Bandara King Abdul Aziz ke Madinah, sepanjang perjalanan kami menyaksikan karena pada hakikatnya beliau bukan hanya Nabi dan Rasul bagi kita, tapi Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul bagi para Nabi dan Rasul semuanya. Sampai-sampai beliau menegaskan, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wusi'um hatta itba'in." Andaikan hari ini Musa dan Isa masih hidup di muka bumi, Allah tidak akan melapangkan urusan mereka sampai mereka datang mengikuti sunnah. Allahu Akbar. Betapa mulianya Rasulullah SAW di hadapan para manusia. Karena memang beliau Allah ciptakan untuk menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ya, Amirul Anbiya wal Mursalin. Sehingga jika ada seorang nabi yang hidup di masa beliau, wajib meninggalkan tugas kenabiannya dan bergabung bersama beliau. Yang kedua juga, beliau adalah imamatun nasi ajma'in, pemimpin umat manusia semuanya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah." Aku adalah pimpinan umat manusia seluruh dunia. Ya. Maka dari itu saya mengkaji dan ternyata Rasulullah bukanlah Nabi dan Rasul yang terakhir semata, tapi beliau adalah manusia yang pertama Allah ciptakan, bukan Nabi Adam ternyata. Cuma diciptakan dalam bentuk cahaya. Bahkan cahaya Nur Muhammad ini, cahaya Rasulullah SAW, ada 50.000 tahun sebelum lagi dan Allah ciptakan. Adapun Nabi yang lahir secara fisik pertama kali adalah Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, kehadiran beliau menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmatnya beliau bagi semesta alam ini tidak dirasakan pada saat beliau hidup, tetapi juga sampai akhir zaman ini. Maka berbanggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan yang kita dapatkan menjadi umat beliau. Yang pertama, amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Pahala amal ibadah kita 10 kali lipat pahalanya, walaupun amal ibadahnya sama dengan umat Nabi yang lain. Membaca Quran, 1 kebaikan per huruf dikali 10. Salat walaupun kita lakukan 5 kali, dicatat di Lauhul Mahfuznya 50 kali. Dan yang paling membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah jatah surga kita juga paling banyak, Bapak. Bapak Ibu mau masuk surga? Mau. Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit ya. Bapak Ibu mau masuk surga? Banyak peminatnya sekarang. Hafal nama-nama surga? Iya, jangan-jangan hafal neraka nih. Neraka nggak usah dihafalkan, kita tidak berminat memasuk ini ya. Baik, surga yang pertama surga apa? Ini saya mengetes ya, Firdaus. Di mana-mana Pak? Pak Ketua. Udah juga Pak Asisten, memang di mana-mana begitu Pak. Ditanya nama-nama surga, jawabannya Firdaus duluan. Seolah-olah kita menjadi ahli Firdaus. Di bawah Firdaus surga Aden. Di bawah Aden surga Naim. Ini mau masuk surga tapi nggak hafal nama-nama surga. Hati-hati Pak, kalau nggak hafal nama-nama surga nanti tersesat di padang mahsyar nanti. Alhamdulillah. Di padang mahsyar tidak ada Grab, tidak ada Gojek, tidak ada Google Map. Hafalkan ya, Bu? Baik, yang pertama surga Firdaus, di bawah Firdaus surga Aden, di bawah Aden surga Naim, di bawah Naim Jannatul Ma'wa, di bawah Ma'wa ada Darussalam, di bawah Darussalam ada Darul Maqamah. Di bawah Darul Maqamah ada paling bawah Baitul Ma'mur. 7 ya. Apa? Ya, kita tes lagi ya. Pertama, Firdaus, di bawah Firdaus. Di bawah Aden. Naim, di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Darussalam, di bawah Darussalam.
Darul Maqamah paling bawah, Baitul Ma'mur. Di bawah Baitul Ma'mur, Masjid Besar Al-Muttaqi. Wah, dari mana memang kita mendapatkan jalan menuju surga kalau bukan dari masjid? Ada jaminan masuk surga kalau kita datang ke supermarket, ke tempat-tempat hiburan? Ada? Tidak ada. Yang ada adalah ketika kita datang ke masjid dan juga menuntut ilmu, subhanallah. Itu yang ada jaminan masuk surga. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahullahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, apalagi di masjid, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka saya mendoakan, siapapun yang hadir di masjid ini, Allah jadikan dan Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW dalam hal kaitannya dengan penghuni surga, jatah surga kita paling banyak dibandingkan dengan umat Nabi yang lain. Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Wahai Rasulullah, berapa banyak jumlah ahli surga itu ya Rasulullah? Rasulullah tidak menyebutkan dalam satuan person. Di surga ada sekian orang. Persen, nggak persen ya? Bukan satuan orang, tidak. Tetapi Rasulullah menyebutkan dalam satuan baris, dalam satuan saf. Inna fil jannati 'ashruna wa mi'atas safin. Sesungguhnya di surga itu ada 120 saf penghuninya. Ya, berapa? 120 saf. Walakum minha, jatah kalian dari penghuni surga itu adalah samanuna safit. Subhanallah. 80 saf sudah di-booking oleh Rasulullah untuk kita, umatnya. Alhamdulillah. Ya. 2/3 surga sudah di-booking oleh Rasulullah untuk umat beliau. Ya, termasuk kita mudah-mudahan ya. Ya, bagi mereka yang hafal nama-nama surga. Yang tidak hafal, harus ngapalin dulu. Ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan banyak keutamaan sedemikian rupa yang tidak diberikan pada umat Nabi yang lain? Karena Allah Azza wa Jalla telah menakdirkan kita hidup di akhir zaman. Hidup di zaman penuh dengan fitnah, huru-hara, petaka, dan bencana. Karena semua fitnah yang muncul di akhir zaman ini merupakan akumulasi dari semua fitnah yang muncul di zaman para Nabi dan Rasul. Fitnah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam, manusia menyembah selain Allah ada. Ada zaman sekarang? Ada, maksudnya menyembah berhala. Ya. Fitnah yang terjadi di zaman Nabi Lut, ada zaman sekarang? Ada juga. Ya. Bahkan manusia mengaku Tuhan pun ada hari ini. Dan dia rela dan banyak yang menyembahnya. Dan itu ada di Timur Tengah. Ya. Artinya semua fitnah-fitnah itu ngumpul di zaman kita ini. Maka pahala menjaga iman Islam di akhir zaman ini besar luar biasa. Saking besarnya para Nabi dan Rasul, mereka berharap hidup di zaman kita. Ya Rabbana akhir ajalana ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tangguhkan ajal kami hingga kami hidup bersama umat Nabi Muhammad. Kenapa mereka meminta demikian? Karena mulianya berjuang mempertahankan iman Islam, tauhid di akhir zaman ini. Pahalanya luar biasa. Ya, namun Allah takdirkan hanya satu Nabi yang akan hidup bersama kita. Jika memang itu di zaman kita. Ya, siapa? Nabi Isa alaihi salam. Sudah terkenal tadi disampaikan, memang saya sudah diviralkan, bahkan memviralkan ini, sudah diviralkan sebagai ustadz akhir zaman. Jika Bapak Ibu melihat saya ada di YouTube, itu bukan saya, itu kembaran saya, Pak. Saya yang asli ada di sini, Pak. Karena saya nggak bisa masuk ke HP, saya nggak bisa masuk ke TV. Maksud saya, berat memang menjadi ustadz akhir zaman, walaupun sebetulnya bukan keinginan saya. Tidak pernah saya berbicara dulu tentang Dajjal, tentang Illuminati, tentang iblis, Ya'juj dan Ma'juj. Jarang maksud saya menyampaikan ceramah itu. Dulu lebih banyak kajian saya kepada fikih, kepada sejarah para Nabi dan Rasul, kepada tafsir dan hadis.
Namun ada banyak peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya mendorong saya untuk berbicara tentang akhir zaman. Walaupun demikian sampai hari ini saya merasakan berat luar biasa menjadi ustadz akhir zaman. Ya, resikonya besar Pak Ketua. Maka dari itu saya sudah perbuatkan tekad saya untuk tidak lagi menjadi ustadz akhir zaman. Saya sudah berbuat tekad untuk menjadi ustadz akhir bulan, insya Allah. Kalau ustadz akhir bulan nggak ada resikonya ya. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah kita dengarkan bersama paparan pembuka dari donasi rumah tahfidz yang tadi sudah disampaikan oleh perwakilan, dan alhamdulillah pengurusnya hadir semua di sini. Beberapa pengurus dan juga manajernya juga hadir. Itu tadi kenapa di awal kita sampaikan itu merupakan salah satu jalan kita untuk mempersiapkan diri menyambut hari kiamat. Perbekalan yang terbaik, di antara perbekalan yang terbaik adalah bagaimana kita menghidupkan Quran di tempat di mana kita tinggal. Karena siapapun yang menjadikan Quran sebagai petunjuknya, pedoman hidupnya, kemudian juga dia berjuang untuk menghidupkan Quran, luar biasa. Orang tua atau seseorang anak yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti di hadapan Allah bukan kehebatan dia dari sisi duniawi. Allah tidak akan mempertanyakan gelar akademik kita. Allah tidak akan menanyakan profesi dan jabatan kita, tidak. Ya kan Allah pertanyakan adalah seberapa besar kontribusi kita untuk terwujudnya kalimat Allah di muka bumi. Bahkan mereka yang menghafal Quran itu justru yang akan membuat Allah bangga di hadapan kita. Tadi malam sudah saya sampaikan. Diceritakan seorang penghafal Quran masuk ke dalam surga. Ya. Yuta li sahibil Quran jannatah. Seorang penghafal Quran didatangkan kepada surganya. Dia berkata pada malaikat, "Ya malakallah, iftah hadzal bab." Ya. Ragibtu an a'rifa kaifa kana jannati. Hai malaikat Allah, bukakan pintu surga ini. Aku ingin tahu seperti apa kondisi surgaku. Sebentar wahai kekasih Allah, wahai hamba, ada sesuatu yang akan kami sampaikan. Loh kenapa? Bukankah aku telah menjadi ahli surga ini, dan kenapa surga ini tidak dibukakan untukku? Hal ini kasyai'un minal Quran. Apakah Anda hafal Quran? Tobaan, tentu saja. Hafiz itu kami dan aku hafal 30 juz ya. Menghafal Quran itu disebut gelar Al-Hafiz, biasanya kehafalnya 30 juz. Ya, dan saya yakin Pekanbaru ini banyak melahirkan para penghafal Quran ya. Bapak Ibu hafal Quran? Ya. Halo? Hafal Quran Bapak Ibu? Belum. Berapa juz hafalnya? 30 juz apa juz 30? 30 juz? Juz 30? Nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan juz 30 pun masuk surga. Amin. Maka kemudian si penghuni surga, si calon ahli surga ini diperintahkan untuk membaca Quran. Idzal iqama indaka minal Quran, kalau begitu baca Quran yang Anda hafal. Maka dia pun membaca Quran dimulai dari Al-Fatihah. Ia baca Quran ayat demi ayat, surat demi surat, selama ketika dia membaca Quran tubuhnya naik. Maka surga demi surga dia lewati. Dia kaget ketika tubuhnya naik. Kalau malaikat berkata padanya, "La tantahi di qiraatil Quran, istamir qiraatak." La tantahi, jangan kau berhenti membaca Quran. La tatawaqqaf, istamir. Lanjutkan bacaan Quran, jangan kau berhenti. Dia kemudian melanjutkan bacaan Qurannya. Ketika sampai di ayat yang terakhir yang dia baca, berarti surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu ayat yang terakhir dia baca, maka dia pun berhenti. Malaikat berkata kepadanya, "Hadha hiya jannatu. Hadhihi hiya jannatu." Ini dia tempatmu di surga. Fa inna manzilaka fil jannah. Inda akhir ayatin takrauha. Karena sesungguhnya tempatmu di surga ditentukan oleh ayat terakhir yang kau baca. Subhanallah. Inilah penghargaan yang Allah berikan sebagai kemuliaan para penghafal Quran. Dia dipersilahkan untuk memilih surganya sendiri berdasarkan hafalan Qurannya.
Maka berbahagialah seorang orang tua yang memiliki anak penghafal Quran. Dan berbahagialah mereka para pemimpin dan penguasa yang memiliki rakyatnya yang penghafal Quran. Karena mereka akan terbawa mendapatkan syafaat dari penghafal Quran tadi. Ini kesadaran dan keyakinan yang harus kita bangun di akhir zaman ini. Karena ini merupakan salah satu persiapan kita untuk menyambut hari kiamat. Karena mereka lah yang akan selamat dari petaka dahsyat di akhir zaman ini. Kemudian dia meminta kepada malaikat agar dibukakan surganya. Tapi malaikat pun menahannya kembali. Kenapa aku tidak boleh mengetahui langsung dari surgaku ini? Allah akan berfirman kepada kita. Kemudian Allah berfirman dan bertanya, di mana kedua orang tua anak ini, orang ini? Malaikat berkata, ya Allah, kedua orang tua ini, anak ini, orang ini ada di neraka. Sedang disiksa ya Allah oleh malaikat oleh malaikat Zabaniyah. Begitu dia mendengar kedua orang tuanya di neraka, menjerit dia, ya Allah, apa artinya surga seindah ini yang kau berikan padaku? Jika di saat yang sama aku mengetahui kalau orang tuaku berada di neraka. Lebih baik aku masuk neraka bersama mereka daripada kenikmatan surga yang hanya aku miliki ini, yang hanya aku nikmati. Maka kemudian Allah berfirman kepada si penghafal Quran tadi, ya Habibi, bahwa izzati wa jalali, demi kekuasaanku dan ketinggianku, demi keperkasaanku dan kemuliaanku. Fabima hafizta kalami fi nafsika, karena engkau menghafal, menyimpan hafalan ayat-ayatku di dalam dirimu. Kau simpan kitabku, wahyuku di dalam dirimu. Maka aku berikan kesempatan padamu untuk menyelamatkan mereka. Idham, pergi engkau. Selamatkan kedua orang tuamu dari neraka mereka. Allahu Akbar. Nah ini Bapak Ibu, keuntungan yang sangat besar bagi mereka yang punya anak penghafal Quran. Maka anak itu pun pergi ke neraka menyelamatkan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya pun kemudian dimandikan di Nahrul Haya dan dimasukkan ke dalam surga bersama anaknya. Subhanallah. Ustaz, saya tidak punya anak yang hafal Quran. Bikin lagi. Nggak bisa Ustaz. Biayai anak-anak penghafal Quran, biayai santri-santri penghafal Quran, maka dia akan menyebut nama mereka yang menghidupkannya sebagai penghafal Quran. Maka dari itu alhamdulillah kali ini sengaja tadi dalam kajian kami ini sudah 2 kali kami bawa serta dari donasi rumah tahfiz untuk menyampaikan tadi dalam pembuka. Bapak Ibu sekali lagi mau masuk surga? Wah, kembali peminatnya sedikit. Udah mulai ngantuk barangkali? Ya, nah Allah sudah memberikan jalan kepada kita lewat penjelasan Rasulullah SAW tadi. Ya, ketika kita memuliakan seorang penghafal Quran dan membantu mereka agar menjadi penghafal Quran, dia akan menyebutkan nama kita ketika dia memberikan syafaat. Di saat kita terjebak dalam hukuman azab dan nerakanya Allah, na'udzubillah, ya, dia akan menyebut nama kita untuk mendapatkan syafaat dari penghafal Quran tadi. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Betulkah kita berada di akhir zaman? Maka saya agak susah untuk menjawab tidak. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan pada kita dalam sebuah hadisnya, bu'istu ana wa sahkahatain. Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah menjauhkan sedikit. Ya, Rasulullah SAW yang hidup 1400 tahun yang lalu saja menyebutkan seperti ini. Jarak antara diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti ini. Maka hari ini kita mau bilang apa Bapak Ibu? Bainana wa baina sa'ah, antara kita dengan hari kiamat? Saya mohon maaf jika berbeda pendapat. Saya melipat jari tengah saya Bapak Ibu. Antara kita dengan kiamat, ya telunjuk ini. Artinya ini peringatan betapa kita telah dekat dengan kejadian kiamat. Tadi malam juga saya sampaikan tentang hadis Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama terkait dengan akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW salah satunya dinukilkan hadisnya, hadis beliau di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratis Sah. Ya, ensiklopedia akhir zaman karya Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Palestina, dari Syam. Rasulullah sampai 3 kali di hadapan para sahabat mengingatkan, ala inna min asratis sa'ah. Ingatlah,
Dari tanda kiamat akan terjadi. Dari tanda telah dekatnya kiamat kepada kalian. Anturfal asrar wa tudal akhir. Orang-orang buruk muncul ke permukaan dan orang-orang baik disingkirkan. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, ala inna min asratisah. Ingatlah dari tanda telah dekatnya kiamat kepada kalian. An tuzharul qaul. Atau dalam satu riwayat, an tuqbahal qaul wa tuhzanal amal. Munculnya perkataan-perkataan yang buruk di mana-mana. Dan juga disia-siakannya amal baik untuk bekal mereka di akhirat. Dan yang ketiga, ada inna min asratisa, ingatlah dari tanda telah dekatnya kejadian kiamat kepada kalian. Antutslal maslah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya maslah dan tidak ditemukannya seorang pun yang bisa merubahnya. Seorang sahabat bertanya, "Famal maslah ya Rasulullah?" Apakah maslah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ma kutiba siwa kitab Allah." Sesuatu yang ditulis, dicatat selain kitab Allah. Dalam satu riwayat, "Ma kutiba siwal Quran." Sesuatu yang ditulis selain Al-Quran, lalu dia banyak dibaca oleh manusia. Sementara Quran disingkirkan. Saya menganalogikan masnah yang dimasukkan Rasulullah adalah gadget ini, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi alat yang paling banyak disentuh oleh umat Islam, khususnya umumnya umat manusia. Betapa manusia-manusia milenial akhir zaman ini begitu terkait dengan yang namanya gadget. Terikat dengan yang namanya gadget. Bahkan punya gadget nggak ada kuota, mati gaya mereka. Udah ada istilah, habis kuota mati gaya. Ya, apapun dia simpan di gadgetnya. Bahkan jati dirinya, data pribadinya pun dia simpan. Dan memang kita sangat terikat dengan ini. Sehingga ketika habis dihilangnya gadget ini, maka manusia kehilangan separuh dari hidupnya. Susah dicari untuk orang yang bisa menghilangkan. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan ketergantungan kita pada gadget. Apa itu? Dicabutnya teknologi dari muka bumi. Dan jika teknologi hilang dari muka bumi, maka peristiwa-peristiwa besar itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu yang mati Allah SWT, itu satu hadis yang saya temukan di dalam kitab tadi. Atau juga di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tanda yang lain, telah dekatnya kiamat kepada kita. Ya, hadis-hadis yang Rasulullah SAW sebutkan banyak yang sudah terjadi. Bahkan hampir semuanya. Baik itu tanda kecilnya ataupun tanda besarnya. Kalau tanda besarnya belum semuanya terjadi, belum satu pun terjadi. Karena kemunculan tanda besar itu diawali oleh tanda kecil yang menghubungkannya, yaitu munculnya Imam Mahdi. Kapan Imam Mahdi akan muncul? Disebutkan Imam Mahdi akan muncul ketika wafatnya seorang raja, lalu sepeninggalnya terjadi perang 3 anaknya berebut kekuasaan. Yaktatilu salasatun 'inda kanzikum kulluhum ibnu khalifatin. Akan berperang 3 laki-laki di sisi perbedaan kalian. Kanzikum, para ahli hadis menyebutnya Ka'bah. Akan berperang 3 orang laki-laki di sekitar Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya putra mahkota, anak raja tadi. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi mereka tidak berhasil menjadi raja. Karena yang menjadi raja mereka adalah Al-Mahdi, ya, yang Allah janjikan. Kira-kira hadis ini merujuk ke daerah mana? Arab Saudi. Bagaimana kondisi Raja Arab Saudi hari ini? Sedang sakit, bahkan ada isu meninggal dunia. Dan sudah terdengar bagaimana peributan hidup pikuk perebutan kekuasaan antara putra mahkota dengan yang lainnya. Ya. Ini seolah-olah menjadi sebuah indikasi yang mengingatkan kita betapa di hadapan kita ini peristiwa-peristiwa besar sedang akan terjadi. Indikasi lain dari kemunculan Al-Mahdi ini, kata Rasulullah SAW, adalah sedikitnya orang yang melaksanakan ibadah haji. Padahal di zaman Imam Mahdi, di akhir zaman, umat Islam banyak di muka bumi. Tapi hanya sedikit mereka yang melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, kesalahan apa, hal apa, musibah apa yang bisa membuat orang sedikit beribadah haji? Apa Bapak Ibu? Pandemi COVID-19. Apakah ini yang menyebabkan ibadah haji ini jika terhenti?
Apakah ini merupakan indikator yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa hanya sedikit mereka yang akan berbaiat kepada Imam Mahdi? Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan jumlah mereka. Wa adadul ladzina yubayyunau ka'adadi ahli Badarin. Dan jumlah orang yang mengikuti, yang menyatakan sumpah setia kepadanya, itu sejumlah pasukan Badarku. Artinya antara 313 sampai 315 orang. Hanya sedikit saja. Dan itu di momentum ibadah haji. Apakah itu menunjukkan bahwa tahun ini beliau akan dibayar? Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Saya tidak mau melanjutkan karena nanti disebut cocok logi, Bapak. Ya. Satu kata yang sangat efektif untuk menjauhkan kita dari Quran dan Sunnah hari ini, cocok logi. Selesai, Bos. Tanda berikutnya yang Allah tampakkan untuk membuktikan kebenaran kalamnya dan juga membenarkan sabda-sabda Rasulullah SAW. Perubahan yang terjadi di tanah Arab, Bapak Ibu. 2000 berapa saya lupa lagi, 2018 mungkin ya. Di saat kami membawa jamaah umrah pas bulan Desember 2018, kita melihat sesuatu yang luar biasa. Iya, menyentuh hati terkait dengan tanda-tanda betapa telah dekatnya kita dengan kejadian hari kiamat, khususnya yang ada di Saudi Arabia. Seperti yang saya berikan ini, Ibu. Di saat kami hendak bertolak dari Jeddah, Bandara King Abdul Aziz ke Madinah, sepanjang perjalanan kami menyaksikan situasi seperti ini. Tahun-tahun sebelumnya saya tidak melihat situasi seperti ini. Banyak perjalanan jantung saya berdetak yang cepat sekali. Karena demi Allah, inilah barangkali yang disebutkan Rasulullah SAW terkait dengan tanda dekatnya kiamat akan terjadi di tengah-tengah umat manusia itu. La taqumus sa'atu hatta yaruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan melihat tanah Arab kembali hijau dan bersungai-sungai. Bapak Ibu bisa saksikan. Ini dari Jeddah menuju Madinah. Seperti ini pemandangannya. Begitu kita bertolak meninggalkan bandara, ya lepas dari bandara beberapa kilometer sudah terlihat fenomena seperti ini. Akhir Desember 2018. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berdusta. Apa yang Rasulullah sebutkan terkait dengan tanda dekatnya kiamat ini sudah tampak di hadapan kita. Salah satunya, ya, seperti ini perempuan. Kan saya ngobrol sepanjang perjalanan dengan supir bus yang kami tumpangi. Memang demikian adanya. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat Tabuk hari ini, kita tidak akan pernah membayangkan, mungkin tidak akan ingat dengan kesan gurun pasirnya Arab Saudi. Tabuk itu sudah hijau seperti kita, Bapak Ibu. Luar biasa. Ada yang asli dan ada yang buatan. Ya, itu di daratnya. Kemudian ada sisi lain yang juga terkait dengan hadis tadi. Tanda lain yang terkait dengan hadis tadi, Rasulullah SAW juga mengatakan wa anhara, dan munculnya sungai-sungai di tanah Arab. Ini pun sudah banyak bermunculan. Bahkan bukan hanya sungai, Bapak Ibu, salju pun turun di tanah Arab. Ya, pahlawan belum turun salju ya Pak. Belum. Arab Saudi yang tadinya tandus sudah turun salju, Bapak Ibu. Saya perlihatkan sungai-sungai yang muncul di tanah Arab ini. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Bahkan ini sebelum saya perlihatkan sungai, ini pun ada kejadian seperti ini. Ini di tanah Arab, Bapak. Kira-kira apa itu, Bapak Ibu sekalian? Ini bukan air, tapi ini gurun pasir, Bapak. Iya. Ini gurun pasir. Jadi pasir itu dia mengalir bergerak masuk ke lubang itu. Beginilah cara Allah Azza wa Jalla mempersiapkan tanah Arab untuk kebangkitan Islam. Karena sebelum kiamat terjadi, Rasulullah SAW menyebutkan Allah menjanjikan kebangkitan Islam di muka bumi sebelum kiamat terjadi. La yazharanna al-Islam hatta yarudal kufra ila mautini. Sungguh Islam ini akan zahir di muka bumi sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Jadi akan tiba saatnya nanti menjelang hari kiamat,
Di akhir zaman ini, ya, kapitalisme akan hancur dan kembali ke tempat asal mereka. Bahkan komunisme pun akan kembali ke tempat asal mereka. Nah, ya, Zionisme pun akan hancur luluh lantak ketika Islam zahir di seluruh dunia. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya tadi, dan ini juga kami jumpai di Madinah. Ya, sungai-sungai luar biasa. Ya, termasuk di Taif Bapak. Di dalam masuk Madinah pun kita melihat air-air terjun ada di pinggir-pinggir kota Madinah, keluar dari bebatuan, dari gunung batu. Ya, jadi menunjukkan satu bukti dari pembenaran hadis Rasulullah SAW betapa kita telah dekat dengan kejadian kiamat tadi. Maka sudah saatnya bagi kita umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia untuk segera kembali kepada Allah, memperbaiki diri, yang menghisap semua tindak tanduknya. Gerangan sudahkah disiapkan perbekalan yang cukup untuk kita nanti selamat pasca terjadinya hari kiamat untuk menyambut kehidupan yang sesungguhnya di alam akhirat. Takut ataupun tidak takut, memang itu yang muncul ketika pembahasan tentang akhir zaman. Takut tidak takut, kiamat pasti terjadi. Ya, sekalipun kita berlari menjauhi ustadz-ustadz yang selama ini, atau mencaci maki dan menjauh bahkan menyerang ustadz-ustadz itu, tetap permulaan itu tidak akan merubah kita terhadap ketentuan Allah. Kiamat pasti terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan kiamat terjadi? Ini pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, satu dari khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, itu pernah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim. Beliau cerita, bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah SAW dalam satu majelis, ittala alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayadis siyab, bajunya putih cemerlang. Orang-orang kagum dengan pakaian yang bersih. Masya Allah, bersih sekali di bajunya. Pakai apa dicucinya? Apa pakai rinso, pakai soklin? Ada Pak rinso zaman dulu? Tidak ada. Wasadidu sawadi sya'ar, hitam mengkilau rambutnya sebahu. Orang-orang pun kagum, termasuk Umar kagum dengan kehebatan, keindahan rambutnya. Sampo apa yang dipakainya? Sampo apa kira-kira Pak? Zaman dulu nggak ada. Ada sampo zaman dulu? Ada, sampo zaitun. Barangkali. Kemudian orang ini tidak terlihat bekas ada perjalanan jauh. Wala nura minhu min asari safar. Di wajahnya tidak terlihat bekas menempuh perjalanan jauh. Ya, kawan-kawan yang pergi datang ke hadir ke kajian ini yang pakai motor biasanya hitam di sini kan? Hitam di ujung-ujung matanya, kelihatan kok keringat pelurnya bercampur dengan debu jalanan. Terlihat bagaimana perjalanan bekas perjalanan jauh ditempuhnya dalam wajahnya. Nah, itu tidak terlihat orang ini, bersih luar biasa. Lalu dia duduk di hadapan Rasulullah SAW, meletakkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah. Wa yadau yadai fawqa fazain Nabi SAW, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad SAW. Lalu bertanya, akhbirni anil iman, beritakan padaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab tuh keiman yang 6, dia menjawab lalu, sodata, benarlah toh. Lalu dia bertanya lagi tentang Islam, Rasulullah menjawabnya dengan rukun Islam yang 5. Sodata, benarlah Anda. Orang-orang kagum, heran, termasuk Umar bin Khattab. Heran sekali ini orang. Engkau nanya, dia bertanya tapi membenarkan. Bah, ini ngetes sama Rasulullah ini. Yang ketiga dia bertanya, akhbirni anil ihsan, ceritakan padaku apa itu ihsan. Rasulullah SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihat Allah. Sodakta, benarlah Anda. Pertanyaan yang keempat, akhbirni mata taqumus sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan kiamat terjadi. Rasulullah tersenyum ditanya demikian. Karena Rasulullah sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Maka fitnah kalau ada yang mengatakan 2034 akan terjadi kiamat. Katanya saya menyampaikan ada dan seperti itu. Tidak Bapak Ibu, itu framing media. Supaya banyak viewer sehingga dapat keuntungan dari YouTube. Betul? Nauzubillah, itu jahatnya media.
Rasulullah SAW tidak tahu. Sampai beliau mengatakan pada orang yang bertanya tadi, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tidak sama-sama nggak tahu, mas bro. Bahasa saya mungkin bibi. Kemudian orang ini bertanya lagi, akhbirni an asratiha, kalau begitu sebutkan saja tanda-tandanya. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, kalau tanda-tandanya Rasulullah sebutkan. Yang pertama, amtalidal ammatu rabbataha, akanlah seorang majikan melahirkan budaknya. Ya, akanlah seorang budak melahirkan majikannya. Apa maksudnya budak melahirkan majikan? Ada ulama ahli hadis menakwilkan anak memperlakukan ibu sebagai pembantu. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi di sini? Enggak, insya Allah di sini tidak ya. Anaknya soleh-soleh semua. Amin. Kemudian apalagi Rasulullah? Tara raya al-ghanam. Engkau akan menyaksikan orang-orang yang pengembala kambing, yang khufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang dada, al-masakin, mereka miskin hidupnya. Suatu saat engkau akan melihat mereka yaskuruna fi makanin murtafi'. Mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Wa yatatawwaluna fil bunyan, dan mereka akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung yang tinggi, hatta a'la fawqal jabal, sampai tinggi mengalahkan tingginya gunung. Bapak Ibu dan mati Allah SWT, di masa Rasulullah tandus itu pada Mekah. Kering. Tapi apa yang terjadi hari ini? Luar biasa. Gedung-gedung bertingkat pun, bahkan di samping Ka'bah pun, itu ada gedung bertingkat. Lebih tinggi mengalahkan tingginya Baitullah. Saya tidak suka dengan penampakan seperti ini. Karena ada yang lebih tinggi dari rumah Allah, Bapak Ibu. Pantas tidak? Seharusnya ini menjadi perhatian dari pemerintah Saudi Arabia. Sekalipun itu di luar Masjidil Haram, tapi kalau dari jauh seperti itu. Bahkan yang terkesan dengan Mekah itu adalah gedung itu, bukan Ka'bahnya. Ya, tertutup ya karisma dan kemuliaan Ka'bah dengan adanya gedung-gedung tersebut. Ya. Bapak Ibu dan mati Allah SWT, bisa kita saksikan. Bahkan ada sesuatu yang saya sendiri agak miris menyaksikan bangunan-bangunan di sekitar Ka'bah dan Masjidil Haram. Ya. Tapi ini hanya pandangan saya, debatable saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu dimati Allah SWT. Apalagi tanda-tanda kiamat yang disebutkan Rasulullah banyak Bapak Ibu. Dan beberapa tadi sudah saya sampaikan terjadi. Ya. Nah ini artinya menekankan kepada kita untuk kita makin bersiap-siap untuk menyambut. Mempersiapkan diri ya untuk bekal kita nanti di akhirat pasca terjadinya hari kiamat. Dahsyat memang kejadian kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan di dalam beberapa surat begitu terperinci dan dikatakan sebagai sesuatu yang sangat besar dan sangat dahsyat kejadiannya. Namun alhamdulillah sebagai orang yang beriman, Rasulullah memberikan kabar gembira. Orang-orang beriman tidak akan pernah mengalami kejadian hari kiamat. Ya, kabar gembira dari Rasulullah, orang beriman tidak akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Karena kiamat hanya akan disaksikan oleh manusia-manusia yang terburuk di muka bumi. Ya, dalam salah satu hadis sahih beliau mengatakan, inna syiraran nasi fil alam alladina ja'athumus saatu baghtatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi mendatangi mereka tiba-tiba. Baghtatan. Itulah seburuk-buruk manusia di muka bumi. Apakah pada saat itu tidak ada orang beriman? Betul, orang beriman tidak ada di muka bumi. Karena Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa mereka sebelumnya dengan sebuah angin yang bernama Iliyin. Satari Huriham min Abdil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz, tempat antara Mekah dan Madinah. Nah, akan berhembus angin dari Hijaz ini yang sangat lembut, saking lembutnya orang gak sadar kalau dia akan dicabut nyawanya. La tamur ala hadin, tidak lewat angin ini kepada seorang pun yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji sawi. Subhanallah, Rasulullah menyebutnya biji sawi. Pernah lihat biji sawi, Pak? Ya, pernah lihat biji sawi? Belum. Kecil sekali biji sawi. Ya. Betapa berharganya iman bagi umat manusia, bagi kita.
sekalipun hanya sebesar biji sawi. Karena kata Rasulullah, walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya dengan angin itu. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa adalah manusia yang terburuk di muka bumi. Laisa lahum iman walau bimiski darratin, yang tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asusah, kepada mereka lah kiamat diutus. Ya, mudah-mudahan ketika angin ini berhembus, kita dicabut nyawanya, Bapak. Jika memang muncul di zaman kita. Ya, jadi jangan senang kalau ada angin lembut, Bapak Ibu. Angin seger banget ini. Ternyata langsung ternyata mencabut yang kita. Hati-hati, Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa hal yang diteliti oleh teman-teman kami terkait dengan hadis yang satu ini. Kenapa Rasulullah menyebutkan dari bumi Hijaz? Bapak Ibu, ternyata ada satu yang berpendapat ini dari alumnus ITB. Pertambangan ITB mengatakan pada saya, Ustadz, saya pernah lama kerja di Timur Tengah dan paling lama saya kerja di Arab Saudi. Ada satu zat yang saya paling banyak temukan itu di tanah Saudi Arabia. Karakter tanah ya, kandungan mineral yang dalam tanahnya itu berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Apalagi tadi Ustaz sebutkan antara Mekah dan Madinah yang Rasulullah sebutkan Hijaz, yaitu gas CO, karbon monoksida. Ya, kita pernah mendengar di media ada supir taksi parkir di pinggir jalan, mobilnya nyala tapi dia tertidur sampai meninggal dunia. Mobilnya masih nyala, AC-nya pun nyala. Ya, itu karbon monoksidanya masuk ke dalam ruang mobilnya, terhirup oleh dia. Karena terus-menerus terhirup, lama-lama dia lemes. Setelah lemes dia kehadiran oksigen, maka kemudian dia meninggal secara perlahan. Itu namanya silent killer, pembunuh yang sangat lembut, pembunuh yang sangat senyum. Silent killer, gas karbon monoksida yang keluar dari kendaraan. Nah itu gas, Bapak Ibu, saking ringannya dia akan terbang dan tidak terasa, maka Rasulullah menyebutnya angin lembut. Nah itu ternyata yang paling banyak ditemukan di bumi Hijaz antara Mekah dan Madinah. Ya, apakah itu nanti yang disebutkan Rasulullah yang disebut dengan iliyin? Wallahu a'lam. Ya, kita hanya bisa melakukan pendekatan-pendekatan empiris untuk memahami hadis Rasulullah tadi. Karena memang tanda-tanda itu akan muncul di akhir zaman. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut itu? Tidak ada lain persiapan kita kecuali bekal takwa. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam di dalam beberapa ayat bahwa surga-surga yang Allah sediakan itu Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam Al-Quran, watazawwadu, kata Allah, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, ketakwaan inilah yang harus kita jadikan sebagai perbekalan kita menyambut kejadian yang sudah pasti sebagai ketetapan Allah. Apa itu takwa, Bapak Ibu? Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis bahwa takwa yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dalam arti takwa yang sesungguhnya, adalah takwa yang memiliki 3 unsurnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 102, Rasulullah SAW menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Ini firman Allah surat Ali Imran. Lalu Rasulullah menjelaskan, apa takwa haqqa tuqatih? Dia memiliki 3 hal yang integral yang harus ada pada diri kita. Yang pertama, ayyuta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah senantiasa kau taati dan jangan sekali-kali kau maksiati. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah kau syukuri dan jangan kau kufuri. Dan yang ketiga, ayyuzkara fala yunsa. Hendaklah Allah kau selalu ingat dan jangan kau lupakan sekalipun. 3 hal ini jika ada pada diri seseorang, maka layak dia disebut orang yang bertakwa. Apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Taat tidak maksiat. Yang kedua, syukur tidak kufur. Yang ketiga, ingat tidak lupa. Apa itu taat? Sederhananya para ulama menyebutkan arti ketaatan kepada Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahillah. Taat adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah.
Jika itu tidak dilaksanakan berarti kita maksiat. Meninggalkan perintah Allah, bahkan melanggar larangan Allah, maksiat. Upayakan ketaatan ini menjadi bagian dari perilaku kita sehari-hari. Yang kedua, ayyushkara fala yukfar, hendaklah Allah selalu kau syukuri dan jangan kau kufuri. Ma huwa syukru, apa itu syukur? Kembali pada pakatan para ulama, penjelasan ulama pada kita. Asyukru huwa isti'malu ni'matillah ala ma yaradallahu anhu. Menggunakan semua karunia yang Allah berikan kepada kita di jalan yang Allah ridhoi. Itu syukur. Syukur kita pada Allah atas karunia usia yang Allah berikan kepada kita adalah menggunakan hidup kita untuk ibadah kepadanya. Itu syukur kita. Allah berikan kita harta kita gunakan di jalan Allah. Allah berikan kepada kita ilmu kita gunakan di jalan Allah. Allah berikan kepada kita tenaga ini kita gunakan di jalan Allah. Itulah syukur kita kepada Allah. Maka seseorang ketika dia menggunakan kenikmatan dari Allah di jalan yang tidak Allah ridhoi, bahkan Allah murkai, berarti dia telah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Satu hal yang harus kita muhasabah dari bangsa kita adalah terkait dengan syukur nikmat ini, Bapak Ibu. Ya, dari beberapa tempat yang saya kunjungi, ya, Indonesia ini kaya luar biasa. Dari paling ujung yang pernah saya kunjungi itu daerah Binjai, Pak. Perbatasan dengan Aceh. Ujung sebelah timur itu daerah Bali yang pernah saya tunggu. Kalimantan, Balikpapan, belum menembus ke Samarinda. Sulawesi menembus ke Parepare. Indah luar biasa Indonesia. Maka saya menyepakati satu pernyataan bahwa Indonesia ini negara yang paling kaya, Bapak Edi. Dan saya meyakini tidak ada negara yang lebih kaya dari Indonesia. Kenapa saya mengatakan demikian? Indonesia punya 7 kekayaan alam sekaligus, Bapak Ibu, yang tidak dimiliki oleh negara lain. 7 sekaligus. Ada negara yang punya kekayaan seperti yang kita miliki, tapi tidak semuanya. Tapi Indonesia punya 7 kekayaan ya. Yang pertama, kita punya emas terbaik dunia, Bapak Ibu. Ada Freeport, ada juga Halmahera. Sampai-sampai Freeport, emas yang ada di Freeport tadi, Bapak Ibu, yang beroperasi sejak tahun berapa? 1967. Andaikan semua emas yang dimiliki oleh Freeport ini sejak beroperasi dan termasuk emas yang belum dieksplorasi, ditambah uranium yang di bawah emas yang harganya 100 kali lebih mahal dari emas, uranium itu ditemukan di bawah emas yang ada di Freeport. Emas berapa 1 gramnya sekarang, Pak, Bu? Berapa emas 1 gram, Bu? Halo, Ibu-ibu masih ada? Masih ada waktu, Pak? Masih ada? Masih lanjut, Bapak Ibu? Bu, berapa emas per gramnya sekarang, Bu? Berapa, Pak, emas sekarang per gram? Hampir 800. Bisa. 998. Allah Akbar. Hampir 1 juta 1 gram. Berarti uranium 1 gramnya hampir 100 juta. Itu ada, Pak, di bawah Freeport emas itu. Sehingga ada satu lembaga meneliti bahwa andaikan semua emas itu dikumpulkan, plus emas yang dulu dieksplorasi sampai sekarang, ditambah uranium yang ada di bawah emas, dibagi rata kepada seluruh rakyat di Indonesia, per kakak dapat 2,7 ton emas. Per kakak 2,7 ton emas. Bapak Ibu punya berapa kilo emas di rumah? Ada 10 kilo? Saya tidak sombong, Bapak Ibu. Saya punya 176 kilogram emas di rumah. Ada Mas Raihan, ada Mas Ali, ada Mas Sauki. Bayangkan kita baru bicara emas, Bapak Ibu. Kaya bangsa kita. Yang kedua, kita punya gas alam terbesar di dunia. Cadangan gas alam terbesar di dunia. Dari 2 deretan gunung Merapi, Mediterania, dan Kaukasus, ada ujungnya bertemu di Indonesia, Tim. Jadi harusnya gas LPG ini murah, bahkan gratis untuk rakyat Indonesia. Faktanya LPG murah apa? Gratis, Bu? Mahal. Ya, yang ketiga, kita punya eksportir terbesar batu bara. Yang keempat, kita punya tanah subur luar biasa. Lihat
anugerah dari Allah untuk pelalawan ini Pak ya. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Ketua DPRD dan Pak Asisten Bupati bahwa betapa kita ini pelalawan ini punya perkebunan yang luar biasa. Saya jarang menemukan ada perkebunan kelapa sawit di Jawa Pak, jarang. Ya belum pernah bahkan. Nemunya di Sumatera. Apalagi memang Riau ini penghasil terbesar kelapa sawit ya. Ya, minyak. Kemudian minyak itu juga pertambangan minyaknya. Yang keberapa? Yang kelima, kita punya lautan luas. Bahkan Indonesia dijuluki the largest archipelago in the world. Negara dengan lautan terluas luar biasa. Ya. Jepang, negara kepulauan yang ada di Ring of Fire. Artinya, seringkali banyak terjadi gempa dan tsunami. Mereka tidak punya tanah yang bagus untuk pertanian dan perkebunan. Maka satu-satunya yang diandalkan Jepang untuk per kapita penghasilan negaranya adalah industri dan teknologi. Bisa teknologi otomotif atau yang lain. Ya, sampai ada sebuah perusahaan ikan. Ini mohon maaf materinya nyambung blank yang ini. Ada perusahaan ikan yang tidak punya kantor di darat, itu kantornya di laut. Ada 3 armada aja berangkat satu saat, dia mengantongi izin untuk mengambil ikan di Indonesia. Satu armada ke Tanjung Priok, Jakarta, satu armada ke Tanjung Mas, Semarang, satu armada ke Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dia bergerak, begitu masuk ke perairan kita ngambil ikan diambil, kemudian masuk ke ruang pencucian, udah dicuci masuk ke ruang pemotongan, udah gitu masuk ke perebusan, dari ruang perebusan dimulai pembumbu segala macam, sampai masuk kepada ruang packing, pengalengan, sampai pada pengepakan yang terakhir dibikin dipak. Begitu sampai ke Indonesia, ke Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, itu sudah dalam bentuk kemasan siap jual. Ya. Ikannya ikan siapa? Ikan Indonesia. Ya, dijual kepada orang Indonesia. Jepang balik ke negaranya bawa uang Indonesia. Yang menikmati kekayaan ikan ini siapa? Jepang, bukan kita. Hati-hati, syukur kita kepada Allah dia. Dan yang terakhir, kita punya destinasi wisata yang luar biasa. Karena kita negara pulauan, maka setiap sudutnya menyajikan destinasi wisata yang luar biasa. Kayak kita dengan per kapita, dengan penghasilan pariwisata, ditambah dengan hutan yang luas. Indonesia ini menjadi negara pengsupport oksigen terbaik dunia. 7 kekayaan alam kita miliki Bapak Ibu. Pertanyaannya, sudahkah negara ini bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Sudah bersyukur belum Bapak Ibu? Tadi syukur adalah menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan di jalan yang Allah ridhoi. Bapak Ibu, mohon maaf, ini muhasabah kita bersama. Lebih kaya mana dari penjelasan tadi antara kita dengan Brunei Darussalam? Lebih kaya Indonesia. Brunei dengan Kalimantan lebih kaya Kalimantan. Betul? Sepakat Bapak Ibu? Baik. Sekarang pertanyaannya, makmur mana Brunei dengan Indonesia? Loh, kan kita paling kaya. Ya, kenapa Brunei paling makmur? Ya itulah dia. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, Sinfani min ummati, idha saluhatan, saluhatil ummah, wa idha fasadatan, fasadatil ummah. Ada 2 kelompok, ada 2 golongan dari umatku. Jika keduanya baik, maka sejahteralah umat manusia. Dan jika keduanya buruk, maka buruklah dan celakalah umat manusia. Kira-kira siapa 2 golongan tadi? Al-ulama wal umara. Ulamanya baik, pemimpinnya baik. Jika 2 ini baik, ulama dan pemimpin, maka dijamin rakyatnya sejahtera. Itulah yang terjadi di Brunei Darussalam. Pernah di tanah air ini terjadi ulama-ulama kita dinistakan. Bahkan kemarin tidak lama ulama kita ditikam oleh muridnya sendiri. Betul? Ya. Sampai Brunei Darussalam mengatakan, wahai para ulama Indonesia, jika kalian tidak dimuliakan di negara kalian, datang ke Brunei. Kami akan memuliakan kalian sebagai ulama. Subhanallah. Ini Pak Brunei Darussalam. Maka apa yang terjadi? Belum pernah kita mendengar
ada orang-orang yang kelaparan di Brunei. 3 dekade semua rakyatnya muzaki, Pak. 3 dekade semua rakyat Brunei muzaki. Tidak ada mustahik zakat. Nggak ada mustahik zakat. Semuanya mengeluarkan zakat. Tidak ada yang menerima zakat. Lalu zakatnya orang Brunei diberikan kemana? Ke Indonesia yang kaya raya, Pak. Ini muhasabah kita. Kenapa? 2 hal ini ada pada Brunei. Sinfanifah, ulama dan umaro. Kedua-duanya baik bersinergi untuk mensejahterakan umat. Terakhir Bapak Ibu. Pernah ada yang hadir di sini, angkat tangan jika pernah mendengar 1 kali saja Brunei Darussalam diberitakan terkena bencana alam. Apakah tsunami, gempa, longsor? Ada pernah Bapak Ibu mendengar? Sekali saja seumur hidup? Tidak pernah, betul? Indonesia? Sering Bapak Ibu, bahkan hampir tiap hari kita dengar ada bencana. Kenapa demikian? Bukankah kita mayoritas umat Islam? Bukankah pesantren di mana-mana? Bukankah masjid megah dan banyak di mana-mana? Bahkan Lombok yang pernah terjadi gempa, yang dikatakan 1000 masjid, bahkan masjid pun hancur. Ketika jemaah sholat masih melaksanakan sholat fardu. Sampai ada 1 masjid yang tertindih Pak, jemaahnya masih sholat. Bahkan kita melihat ada imam yang masih bertahan dan makmumnya bubar. Itu ketika sholat menyembah Allah. Kenapa ini terjadi? Ini muhasabah buat kita semua. Ya, tadi saya sudah ngobrol dengan Nova, Ketua DPRD dan Pak Bupati sambil makan-makan siang. Bagaimana manajemen pengembangan 2 aspek ini, keagamaan dan juga perekonomian. Subhanallah, saya begitu senang Pak mendengarnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi pelalawan ini. Saya melihat ada sinergi yang cukup bagus antara ulama dengan umaronya. Ya, maka saya doakan mudah-mudahan pelalawan ini tidak kalah sebagaimana Brunei Darussalam. Amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini adalah pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya, maka bersyukur sudah sejauh ini amanah insya Allah. Dan juga bagaimana ta'zimnya para pemimpin di wilayah ini kepada para ulama. Sehingga tadi manajemen perekonomian umat luar biasa. Baru kali ini saya mendengar Pak, ada manajemen perekonomian pemberdayaan umat seperti itu. Apalagi tadi memuliakan dan ta'zim kepada para ulama, para imam masjid dan para penghafal Quran. Maka saya yakin jika ini bertahan dan istiqomah, maka insya Allah pelalawan akan Allah memberkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf sekali, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada yang disampaikan Bapak Ibu. Barangkali ada yang disampaikan, silakan. Masih ada waktu Pak? Masih? Aduh, ternyata masih betah ya Bapak Ibu. Masih ada waktu Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan Bu sebelum kita tutup dengan doa? Ada peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Ya, apalagi pembahasan tentang akhir zaman, ya tentang hari kiamat. Malu bertanya sesat di padang mahsyar. Nauzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya tegaskan bahwa kiamat kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan kiamat terjadi. Yang Rasulullah sebutkan terkait dengan waktu kejadian kiamat. 1. Bahwa kiamat akan terjadi di hari Jumat. Sekarang hari apa? Sabtu. Alhamdulillah. Udah lewat ya? Udah lewat hari Jumat. Tapi nanti ada Jumat lagi. Yang kedua, apa Bapak Ibu? Waktunya di waktu fajar. Di waktu subuh. Itu kejadian hari Jumat. Apa kiamat? Hari Jumat di waktu fajar. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika orang beriman tidak ada lagi di muka bumi. Walaupun imannya sebesar biji sawi. Yang ketiga, yang keempat, kiamat akan terjadi ketika di muka bumi tidak ada lagi orang melantunkan suara azan, mengumandangkan kalimat Allah, Allah, Allah. La taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu, Allahu. Tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak ada manusia lagi yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya merinding ketika ada keputusan masjid-masjid ditutup.
Sehingga aktivitas sholat berjamaah bahkan azan pun hening Bapak Ibu. Ya, Masya Allah, saya sempat juga menyaksikan seperti ini. Tapi Alhamdulillah, hikmah yang luar biasa besar terjadi di Eropa. Bahkan di Belanda, negara yang ada tokoh yang benci sama Islam. Kesombongan sosok yang bernama Geert Wilders, dia benci kepada Islam. Dan kesombongannya hancur menyaksikan bagaimana Islam tumbuh di Belanda. Azan berkumandang di saat masjid-masjid ditutup di Asia. Bahkan kalimat-kalimat Quran, ayat-ayat Quran dituliskan di spanduk-spanduk. Ini momentum bagi kita untuk menunjukkan Islam adalah solusi apapun problematika umat manusia. Di India, kita pernah mendengar di India kaum muslimin dibantai oleh orang-orang India. Tapi apa pada akhirnya? Ketika COVID-19 menjangkit India, banyak dibutuhkan darah untuk menyelamatkan nyawa para suspek corona. Ternyata para kaum muslimin yang dari jamaah tabligh, mereka berbondong-bondong mendonasikan darah mereka. Dan itu membantu mempercepat persembuhan para pasien COVID-19 yang terjangkit itu. Malah mereka balik dihormati. Ini bukti Islam dan kaum muslimin adalah rahmat bagi semesta alam. Bahkan di Jerman, di satu tempat ada suara azan, padahal di tempat itu tidak ada masjid. Tapi azan bergema di seluruh kota itu. Kalau tidak salah di Berlin, Pak ya. Ada yang menyebutkan datanya seperti itu. Maka orang-orang pun berhenti merekamnya. Azan berkumandang di kota Berlin, padahal dulu Berlin mayoritas mereka ateis, Pak. Kemudian juga ada fakta empiris yang ini membuat banyak orang masuk Islam semasa COVID-19. Ketika ayat Quran dibacakan, maka COVID-19, ya, virus ini dia mengecil dan tidak aktif. Pernah mendengar itu Bapak Ibu? Hal ini memicu adanya upaya untuk diperdengarkan ayat-ayat Quran. Saya pernah melihat dalam salah satu video yang disebarkan di grup Donald Trump, sebelum dia membuka sidang bersama para senator, sidang senat di Amerika Serikat, bersama para anggota Kongres, itu pembukaannya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian rahmati Allah bahwa menjadi satu momentum bagi kita untuk mendakwakan Islam. Bahwa hidup menurut sunnah Rasulullah SAW itu menyehatkan. Ya, itu menyehatkan. Bahkan di Chicago, Amerika Serikat, negara besar seperti Chicago itu, di pusat kotanya ada baligo besar, ada billboard besar. Di billboard itu disebutkan, dituliskan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk hidup sehat, cuci tangan sebelum makan, menutup mulut ketika batuk, dan bersin. Kemudian, apalagi membersihkan kotoran dengan baik, dan disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW di sana. Bahkan ada disebutkan nama Nabi Muhammad, Prophet Muhammad SAW. Peace be upon to him. Allahu Akbar. Jadi ini momentum bagi kita untuk menzahirkan Islam Bapak Ibu. Maka dari itu Bapak Ibu rahmati Allah, saya mengajak pada iwafil rahmakumullah. Hal lain yang juga perlu kita perhitungkan, dan ini menjadi sebuah kebesaran dari Allah tentang benarnya Quran dan hadis, adalah satu hal yang saya khawatirkan jika ini memang terjadi, yaitu sedikitnya mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Apa kira-kira efek jika ternyata ibadah haji dan umrah terhenti? Kira-kira apa Bapak Ibu? Rasulullah SAW pernah menyebutkan, kiamat tidak akan terjadi jika masjid-masjid megah isinya, ya kecuali masjid-masjid megah bangunannya tapi kosong isinya. Satu itu. Yang kedua, banyak terjadi gempa di mana-mana. Adakah hubungan antara kosongnya masjid dengan banyaknya gempa bumi di muka bumi ini, gempa-gempa dan bencana? Ada. Insya Allah malam nanti kita bahas. Ya, malam nanti kita bahas. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Ya. Ketika ibadah haji kosong sedikit, bahkan tertutup orang melaksanakan ibadah umrah dan tawaf, itu yang harus kita waspadai. Ya, efeknya bisa terjadi bencana dahsyat luar biasa. Kok bisa ada kaitannya dengan bencana? Ada. Insya Allah nanti malam kita bahas di Pukul pada maghrib ya. Pada maghrib. Insya Allah Bapak Ibu kita bahas itu. Ya, dan ini yang membuat saya kagum menjadi muslim. Karena pembahasan ini terkait dengan 5 rukun Islam. Kenapa rukun Islam cuma 5?
Dan kenapa diawali dengan syahadat? Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua? Dan kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima? Dahsyat luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, itu dulu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jadi apa persiapan kita Bapak Ibu kesimpulannya? Ya, sekali lagi kiamat hanya Allah yang mengetahui. Rasulullah hanya menyebutkan harinya, jamnya, waktunya, maksudnya di waktu pagi, harinya hari Jumat, dan tadi tanda-tandanya. Kapan itu terjadi hanya Allah yang Maha Tahu. Kemudian bekal takwa yang harus kita miliki, karena itu sebaik-baik bekal. Dan takwa yang menjadi bekal kita nanti di akhirat adalah takwa yang memiliki 3 unsur. Yang pertama, taat tidak maksiat. Kedua, syukur tidak kufur. Ketiga, ingat tidak lupa. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kunjungan saya di Riau ini pula kita bahas nanti kaitan dengan isu yang sekarang sedang ramai di dunia. Ya, syukur kita kepada Allah, seorang pemimpin yang bernama Erdogan, ya, Recep Tayyip Erdogan telah berhasil mengembalikan fungsi Hagia Sophia sebagaimana mandat dari Muhammad Al-Fatih. Kita tahu Hagia Sophia dibangun dulu oleh penguasa Romawi di Bizantium Timur sebagai gereja. Maka ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel 1453 atau 29 Mei 1453 Masehi bertepatan dengan 25 Jumadil Ula 857 Hijriah, Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Namun ketika Turki Utsmani runtuh 3 Maret 1924, Barat kembali menguasai Turki dan Turki berubah menjadi sekuler, maka Hagia Sophia berubah menjadi gereja, kemudian menjadi museum. Namun belakangan ini Pengadilan Tinggi Turki mengabulkan tuntutan dari Erdogan bahwa museum yang menjadi sebuah warna atau wujud dari Hagia Sophia selama ini itu ilegal. Maka kembalilah Hagia Sophia menjadi masjid. Ya, pertanyaannya, kenapa Vatikan ramai ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid? Bukankah selama ini mereka diam ketika gereja demi gereja mereka berubah fungsi menjadi masjid di penjuru Amerika dan Eropa? Kenapa Vatikan diam ketika banyak gereja-gereja yang kosong di sudut-sudut Eropa? Dan kenapa mereka diam ketika banyak gereja yang beralih fungsi menjadi masjid? Karena berbondong-bondong para jemaahnya memasuki Islam. Tapi ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, rame mereka. Bahkan mereka merasa bersedih, Pak. Kenapa demikian? Karena Hagia Sophia simbol kemenangan peradaban. Ketika Hagia Sophia berubah menjadi masjid, itu pertanda kemenangan peradaban Islam atas mereka. Allahu Akbar. Wah Ibu, ya jadi lanjut lagi ini. Karena nggak ada yang bertanya. Dan mengagetkan juga apa yang dikatakan Erdogan. Setelah Hagia Sophia ini, maka berikutnya saya akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Bapak Ibu, apa ini syaratnya? Artinya Erdogan akan menantang membawa Turki kepada kancah pertempuran besar. Ingat Bapak Ibu, menjelang kemunculan Imam Mahdi banyak perang terjadi di muka bumi. Yakhruju al-Mahdi inda akhiri ummati fi akhiri ummati inda zalazila wal fitan. Al-Mahdi akan keluar di masa akhir kehidupan umatku ketika perang di mana-mana dan bencana di mana-mana. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang akan terjadi dengan Turki? Kita bahas nanti di malam hari ini. Pentingnya kita mempelajari akhir sama. Insya Allah nanti malam di Ukui kita akan bedah perjalanan waktu dari Nabi Adam sampai ke kita. Posisi kita hari ini di mana? Antara kita dengan kejadian hari kiamat, ya sebagaimana hadis-hadis Rasulullah kita bedah insya Allah. Dan ini pentingnya adalah untuk menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Ya, dan termasuk ada satu kebanggaan bagi kita sebagai Muslim Indonesia. Apa itu? Adakah Rasulullah menyebutkan Indonesia? Tidak. Tapi adakah Rasulullah pernah menyebutkan merah putih? Iya. Ada satu hadis saya menemukan dalam Sahih Muslim Syarah Syekh Nawawi. Di hadis itu Rasulullah menyebutkan merah putih.
Apakah hadis itu menunjukkan Indonesia? Tidak. Tapi beberapa fakta di lapangan menunjukkan hal itu. Baik, saya tutup dengan satu berita gembira dari Palestina. Sebagai ini yang membuat salah satu kekuatan bagi Erdogan mengatakan Al-Aqsa pun akan kami bebaskan. Apa itu? Ada 4 orang pemuda penghafal Quran. Mereka tinggal di Al-Quds. Orang-orang Israel menyebutnya Yerusalem. Ya, Bapak Ibu pernah ke Yerusalem? Jika mau ke Yerusalem bisa daftar nanti ke saya. Kita berangkat di sana sama-sama. Ya. Jemaah kami selalu kita bawa ke Masjidil Aqsa, Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Itu hadis sunnah Rasulullah SAW. Nah, di Al-Quds ini ada 4 para pemuda penghafal Quran. Di malam yang sama mereka mimpi yang sama. Dan mereka tidak janjian. Nanti malam kita mimpi yang sama. Tidak. Karena mereka saling berjauhan. Tapi di malam itu mereka bermimpi yang sama. Apa mimpinya? Para penghafal Quran ini di dalam mimpi mereka bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berita yang cukup santer di sana. Lalu apa yang Rasulullah sabdakan di dalam mimpi mereka? Nah, ini terkait dengan Al-Quran. Terkait dengan Indonesian. Al-Quran dan Indonesia. Karena yang mengalaminya para penghafal Quran. Apa itu? Rasulullah bersabda dalam mimpi mereka. Ya ahla Syam. Ya ahlal Gaza. Innal ladhina sayuharrirukum min zulmil Yahuda. Wa yu'aduna al-Quds ala rihabikum. Ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Wahai penduduk Gaza, wahai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan kesucian Al-Quds kepada tangan-tangan kaum muslimin adalah saudara-saudara kalian umat Islam Indonesia. Allahu Akbar. Dan itu merupakan isyarat dimulai dari kebangkitan generasi Quran. Alhamdulillah sekali lagi ada donasi rumah tabis Quran. Mudah-mudahan ini membantu memfasilitasi tersalurkannya potensi umat Islam untuk kembali lahirnya para penghafal Quran. Mudah-mudahan menjadi sebuah isyarat memang tinggal kita Indonesia akan memperjuangkan memicu kebangkitan Islam. Betulkah demikian? Insya Allah nanti malam saya bahas pada maghrib di masjid. Ya, masjid itu ya di daerah Bogor. Mohon maaf saya lupa lagi. Nanti kan pembahasannya nanti malam bersama saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kehadirannya pada Bapak Ketua DPRD, ya Bapak Adi Sukemi, STMT, dan juga kepada asisten Pak Bupati. Ya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Pak. Dan saya ikut mendoakan mudah-mudahan Bapak berhasil nanti untuk melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Ayahanda Bapak. Sehingga insya Allah pahlawan ini menjadi satu basis dari terkembangan syiar Islam yang rahmatan lil alamin. Khusus untuk Sumatera, untuk Indonesia, dan umumnya untuk dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita selesai meninggalkan majelis ini, maka mari kita tutup. Mohon maaf dan langsung memimpin. Kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Dan besar harapan kita, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, serta aman sejahtera betapapun banyak fitnah melanda kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratikal mustaqim. Ijalalika al-karim ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila siratikal mustaqim bijalalika al-karim ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ankizil mustad'afina minal muslimin fi kulli buldanil muslimin amma. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin
ودمر أعداءك أعداء الدين وقنا والمسلمين من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذه المصيبة من بلادنا خاصة أندونيسيا ومن كل بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، واغفر لإخوتنا الذين قد سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن محمدا ترك الذي مستمر إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.